صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwa qudwatul khairul lil insan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila akhiriz zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para istrinya, para sahabatnya, termasuk umatnya, hingga hari ini sampai dengan hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi tamu yang serba putih pakaiannya, ditanyakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Ya Muhammad, apa itu Islam? Ternyata Nabi Muhammad mengatakan, Islam itu adalah engkau bersyahadah, engkau mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusannya. Kemudian mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa di dalam bulan Ramadan, dan kemudian menunaikan ibadah haji. Ternyata yang bertanya itu mengatakan, betul ya Muhammad. Tamu itu akhirnya pulang. Para sahabat heran, mengapa tamu yang datang ini bertanya, kemudian tentang masalah Islam, dan dijawab oleh Muhammad mengatakan betul. Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, ketahuilah dia sesungguhnya Jibril yang mengajarkan Islam kepada kalian semuanya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk bisa melaksanakan Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca dua kalimat syahadat mulai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita mengeluarkan zakat tatkala memang sudah sampai waktunya dan ada hartanya. Kemudian berpuasa di dalam bulan Ramadan, serta menunaikan ibadah haji tentunya bagi yang mampu. Kaitannya dengan masalah sholat, ini adalah perkara yang penting dalam ajaran Islam. Karena apa? Rasul menegaskan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang dia mendirikan sholat berarti dia telah memiliki agama. Tetapi siapa yang dia meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan, dia tidak punya agama. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari perkara sholat ini kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita karena begitu pentingnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah.
Fa in saluhat saluha sairu amali, fa in fasadat fasada sairu amali. Pertama kali kelak manusia berada di alam akhirat, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah sholatnya. Bila sholat hambanya itu baik, insya Allah perbuatan dan amal yang lain akan diikutkan baik. Tetapi bila sholatnya itu rusak, maka amal dan perbuatan yang lain pun akan jadi rusak. Nah, oleh karena itu, sahabat rahimakumullah, mari kita dirikan sholat, khususnya sholat 5 waktu ini, dan kita mendirikannya dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi salat kita itu adalah salat seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu atas orang yang beriman telah ditetapkan atas waktunya. Yaitu waktu-waktu salat 5 waktu itu telah ditentukan. Yaitu salat Isya, waktunya telah ditentukan. Kemudian subuh, zuhur, asar maupun maghrib. Karena saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala salat kita baik sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan waktunya, ini akan berdampak sangat-sangat positif dalam kehidupan kita. Bahkan ditegaskan kepada kita semuanya, man hafadhu ala sholati akramallahu bi khamsin khisalin. Barang siapa yang mampu menjaga sholat fardu, maka akan dimuliakan dengan 5 perkara. 5 perkara itu adalah yang pertama, yarfa'u anhu bikul aisi. Dirinya akan terhindar dari sempitnya hidup dan hidupnya akan bahagia. Yarfa'u anhu bikul aisi. Maka orang yang sholatnya khusyuk, sholatnya baik, sholatnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, pada waktu-waktu yang memang telah ditetapkannya, kemudian dia hadirkan dalam jiwanya, maka orang itu akan berhak untuk dimuliakannya, yaitu dirinya akan terhindar dari sempitnya rezeki dan hidupnya akan bahagia. Kemudian yang kedua, wa'adzabal qabri. Orang yang sholatnya baik, tidak pernah ketinggalan, dia jaga betul-betul waktunya, insya Allah dia akan dihindarkan dari azab kubur. Subhanallah, ketika manusia nanti meninggal dunia, ternyata alam yang kita lewati pertama berada dalam kubur. Setelah 4 kewajiban kepada mayat itu dilakukan, yaitu manusia meninggal dunia, dimandikan, dikain kafankan, kemudian disolatkan, diantarkan ke kubur. Di kubur itu ada 2 hal. Kalau dia tidak mendapatkan kenikmatan, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan. Kalau dia tidak mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan kehinaan. Ternyata orang yang sholatnya baik akan dihindarkan dari azab kubur itu. Wajar doa kita selalu mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari siksaan api neraka jahanam, dari azabnya kubur, dari fitnahnya hidup maupun mati, dan daripada fitnahnya masihid dajjal. Insya Allah kalau sholat kita baik, maka kita akan terhindar dari azab kubur. Kemudian kemuliaan yang ketiga, bagi orang yang mampu menjaga sholat adalah
wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat semua amal-amal manusia itu dan nanti akan diberikan catatan itu dengan rapotnya serta dia akan terima dengan tangan kanannya. Bahwa orang ini memang orang yang baik sholatnya dan mengamalkan ajaran sholatnya sehingga wajar dia menerima rapot itu dengan tangan kanannya. Ketika dilihat nilainya baik. Yang lain subhanallah akan ikut baik karena sholatnya memang baik. Itu adalah yang ketiga. Keempat, orang yang menjaga sholat itu akan dimulakan dengan wayamurru ala siroti kalbargi. Dia nanti akan berjalan di atas as-sirat, di atas jembatan, di atas jalan yang hanya kecil, yang jutaan manusia harus melewatinya. Ternyata karena dia sholatnya baik, ketika dia di atas as-sirat itu, berjalannya subhanallah begitu cepatnya dan tidak pernah tergelincir. Wa yamurru ala sirati kalbarki. Berjalannya di atas jembatan itu seperti kilat lap, begitu saja. Dan sampai dia berada di depan surga. Tidak sedikit yang terpelanting karena memang mereka banyak melalaikan kewajiban-kewajiban. Tetapi tatkala hamba Allah di atas dunia ini melaksanakan sholat dengan baik, menjaga nilai-nilai sholat dengan baik, maka dia akan memperoleh kemuliaan, yaitu berjalannya di atas jembatan atau as-sirat itu seperti cepatnya kilat. Kemudian yang kelima, ternyata orang yang mampu menjaga sholat di atas dunia ini adalah wa yudkhilul jannata bi ghairi hisab. Insyaallah mereka akan masuk surga tanpa dihisab. Karena apa? Sholatnya terjaga dan baik. Wajar kalau Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa dengan sholat dengan baik, maka yang lain ikut akan baik amal-amal itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ياسين حبيبي